Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai, terutama kepada Bapak Fikri Nazarul Lail, SPD MPD, selaku guru pembimbing mata kuliah komunikasi efektif dalam pembelajaran. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam saya ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Pada pagi hari ini, tepat pada tanggal 5 Desember 2021, pada hari Minggu, kita akan bersama-sama melakukan kegiatan sharing yang mengangkat tema arti pendidikan bagi kehidupan manusia. Kalian tahu nggak sih apa sih pendidikan itu? Apa sih tujuan pendidikan itu? Seberapa pentingnya sih pendidikan bagi kehidupan kita? Serta apa sih alasan kita membutuhkan pendidikan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara tuntas tentang permasalahan tersebut yang akan dibahas oleh dua pemateri kita. Yang pertama, materi yang bernama Kakak Nasri Claudia Dwi Cahya, sedangkan pemateri yang kedua, Kakak Wigati Nengtyas Utami. Kemudian, dikarenakan pemateri sudah hadir bersama kita, maka dari itu saya akan membaca susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan peraturan-peraturan saat acara. Yang ketiga, pemateri pertama akan memaparkan materi. Kemudian yang keempat, pemateri kedua akan melanjutkan pemaparan materi pemateri pertama. Yang kelima, sesi diskusi. Kemudian yang keenam, penutup dan menjelaskan kesimpulan. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya, kami persilahkan pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Kepada Kakak Nasri Claudia Dwi Cahya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nasri Claudia Dwi Cahya. Saya adalah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Dan di sini saya sebagai pemateri 1 yang akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia. Teman-teman sudah tahu belum apa sih itu pendidikan? Nah, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dapat mewujudkan suasana serta proses pembelajaran untuk para peserta didik agar aktif dalam mengembangkan potensi di dalam dirinya sehingga nantinya bisa melatih kecerdasan, kekuatan, pengendalian diri, spiritual keagamaan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya dan juga masyarakat. Selain pengertian dari pendidikan, ada manfaat dari pendidikan. Yang pertama, memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman adalah untuk memberikan informasi, meningkatkan ilmu pengetahuan, membantu untuk memahami ilmu pengetahuan yang selalu berkembang, dan memberikan pengalaman untuk bekal dan menjalani pekerjaan dengan baik. Yang kedua, mengembangkan talenta adalah sarana untuk mencari dan mengembangkan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap individu. Yang ketiga, membentuk dan memperbaiki pola pikir. Yang keempat, memberikan taraf kehidupan yang baik. Dengan mengenyam pendidikan, maka kemampuan dalam bekerja pun didapat dan dapat terus berkembang. Dan yang terakhir,
membangun bangsa karena individu yang mengenyam pendidikan mendapatkan kepribadian yang terbentuk dan baik. Lalu di sini ada macam-macam dari pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal ialah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya, seperti contoh yaitu TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal yaitu pendidikan di luar jalur formal yang berfungsi sebagai penambah pendidikan formal apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pendidikan formal dirasa belum cukup yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang dapat menjadi dasar untuk menentukan watak, kebiasaan, dan perilaku anak di masa depannya untuk kemudian hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kakak Nasri Claudia Dwi Cahya yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri kedua, Kakak Wigati Ningtyas Utami, untuk memaparkan materinya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Wigati Ningtyas Utami. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pentingnya pendidikan di kehidupan manusia. Di sini ada pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia. Sudah dijelaskan oleh Kak Nasri tadi tentang pengertian, manfaat, serta macam-macam dari pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa sih manusia itu membutuhkan pendidikan. Di sini ada alasan yang pertama. Karena dengan pendidikan manusia itu menjadi cerdas. Karena dengan pendidikan membuat orang yang belum tahu menjadi tahu dan membuat orang yang kurang cerdas menjadi cerdas. Nah, di sini ada alasan yang kedua. Alasan kedua adalah dengan pendidikan bisa mengangkat harkat dan juga martabat. Tak bisa dipungkiri lagi, orang memiliki harkat dan martabat dari pendidikan yang sudah ditempuhnya. Seperti contohnya kata-kata, hebat ya anak itu bisa menempuh kuliah S3 di Jepang. Berawal dari kata-kata itu, bisa membuat orang bisa mengangkat harkat dan martabat manusia. Di sini ada alasan yang ketiga. Alasan ketiga adalah dengan pendidikan, karakter kita bakal terbentuk. Jangan hanya mengira bahwa pendidikan itu bertujuan hanya untuk mencerdaskan otak saja. Tetapi pendidikan juga bertujuan untuk membentuk karakter dan juga kepribadian yang baik di dalam manusia. Ini ada alasan yang keempat. Alasan yang keempat adalah dengan pendidikan bisa mempermudah Anda mendapatkan pekerjaan. Memang benar, pekerjaan bisa diperoleh tanpa harus memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Tetapi untuk mendapatkan pekerjaan yang dengan kualitas gaji yang tinggi tidak cukup dengan hanya lulusan SMA saja. Setidaknya Anda bisa bergelar sarjana untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang maksimal juga. Nah, di sini ada alasan yang terakhir. Dengan pendidikan membuat segalanya lebih mudah. Semuanya itu memang berasal dari yang namanya belajar. Tanpa belajar, kita tidak bisa melakukan apapun yang kita butuhkan. Dengan belajar, apa yang kita belum tahu menjadi tahu, semuanya itu berkat pendidikan yang bisa mempermudah segala hidup manusia. Di sini ada kerugian karena tidak memperoleh pendidikan. Yang pertama, tidak bisa membaca, menulis, dan juga menghitung. Untuk yang kedua, tidak mempunyai pengalaman. Yang ketiga, menjadi malas. Yang keempat, mudah terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan. Yang kelima, menjadi pengangguran. Yang keenam, menjadi tertinggal dalam kehidupan sosial. Yang ketujuh, miskin ilmu dan juga harta. Dan yang terakhir, menjadi sampah di dalam masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Nah, perlu diingat-ingat ya, poin penting di sini adalah manusia yang berpendidikan atau berilmu tentu berbeda dari manusia yang tidak berpendidikan atau tidak berilmu. Kita dapat membedakannya dari cara bersikap, bertutur kata, dan cara berpikir dan juga menjaga emosi.
Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Wigati Ningtyas Utami telah memaparkan materinya dengan cukup menarik. Teman-teman sekalian, kita tadi telah mendengarkan beberapa pemaparan dari dua pemateri kita. Sudah saatnya kita masuk pada sesi diskusi. Pada sesi ini, setiap pemateri akan memilih pertanyaan yang menarik. Baik peserta yang berkenaan untuk memberi pertanyaan bisa menyalakan mikrofon. Bila tidak ada jaringan, susah jaringan, bisa menulis di kolom komentar. Baik, karena di kolom komentar sudah ada satu pertanyaan, maka saya persilahkan untuk salah satu pemateri menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Mungkin dari pemateri 1 dulu, silakan dijawab. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya akan memilih dan menjawab pertanyaan dari Ulfatul Laila yang berasal dari SMAN 2 Bangkalan. Yang pertanyaannya yaitu, apakah peran pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara? Baik, peran pendidikan itu akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara karena pendidikan merupakan sumber kemajuan yang baik. Maka sumber daya manusia suatu bangsa dapat ditingkatkan. Bidang pendidikan untuk kemajuan suatu bangsa dengan mendidik para siswa menjadi siswa yang terpelajar. Maka dari itu, negara bisa berkembang dan maju dengan adanya orang cerdas dan terpelajar yang berusaha memajukan negara. Baik, apakah dengan Mbak Ulfatul Laila dari SMA 2 Pan, apakah sudah memenuhi jawabannya Mbak? Ya Kak, sudah. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian di kolom chat sudah ada pertanyaan lagi dari Mbak Nur Amali Umaya dari UIN 1 Tulungagung. Saya persilahkan untuk pemateri kedua Mbak Wigati Ningtyas untuk menjawab. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Amali Umaya dari UIN 1 Tulungagung. Izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai orang tua memberikan pendidikan yang bermutu, sedangkan di bidang ekonomi kita kurang mendukung? Saya akan menjawab, menurut saya kita sebagai orang tua wajib memfasilitasi pendidikan anak kita. Namun, jika permasalahannya ekonomi yang menghambat pembelajaran tersebut, di luar rumah, kita harus memberikan pendidikan lebih kepada anak kita dari diri kita sendiri, yakni seperti contohnya belajar di rumah, di luar jam sekolah, memberikan praktek kepada anak kita sesuai pembelajaran yang ada di sekolah. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas jawabannya Mbak Wigati. Dikarenakan kita terbatas dengan waktu, teman-teman sekalian, karena sesi diskusi ini sudah berjalan dengan baik, selanjutnya kita berada pada sesi penutupan. Sebelum saya menutup, saya akan memberikan kesimpulan tentang apa yang dipaparkan oleh dua pemateri kita. Kesimpulan dari acara ini adalah pendidikan itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Dikarenakan dengan pendidikan kita akan menjadi cerdas, bisa mengangkat harkat dan martabat kita. Kita juga dapat mewujudkan cita-cita kita. Dengan pendidikan juga kita dapat membentuk karakter yang baik pada diri kita. Baik teman-teman sekalian yang saya cintai, alhamdulillah acara sharing yang bertemakan arti pendidikan bagi kehidupan manusia sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan dua pemateri pada hari ini semoga bermanfaat dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Saya Hilyatul Asfia, mahasiswa aktif Universitas Trunojoyo Madura, sebagai moderator pada acara pagi ini, saya izin undur diri. Bila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.